Oke, ya jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan artikel top tier gitu ya dari jurnal Corporate Governance Bingley yang judulnya adalah Corporate Governance and Anti-Corruption Disclosure. Ini artikel yang baru terbit gitu ya, cukup baru di tahun 2023 gitu ya, karyanya Previtali dan Gersilo. Nah, eh untuk highlight dari penelitian ini, jadi dari apa namanya beberapa tahun terakhir gitu ya, peran pengungkapan terkait ESG ini kan menjadi sangat penting gitu ya. Nah, tujuan dari paper ini adalah untuk mempelajari gitu ya, bagaimana tata kelola perusahaan ini eh, apa ya mempengaruhi salah satu bagian dari pengungkapan ESG, yaitu pengungkapan anti korupsi. Nah, kalau kita ketahui apa namanya ESG disclosure gitu ya, itu kan kalau kita breakdown berdasarkan skor GRI gitu ya, terutama di GRI nomor 205, itu kan ada salah satu yang namanya pengungkapan apa namanya terkait dengan anti corruption gitu ya, atau pengungkapan anti korupsi. Nah, di situ penelitian ini ingin mencoba membreakdown lebih spesifik gitu ya ke pengungkapan anti korupsi itu. Nah, desain atau metodologi atau pendekatan dari penelitian ini menggunakan 140 laporan CSR dari perusahaan yang terdaftar di perusahaan saham Italia dan 50 laporan CSR dari perusahaan lain. Kemudian dianalisis terhadap adopsi dari standar GRI nomor 205. Lalu hasilnya menunjukkan bahwa ternyata tingkat pengungkapan yang rendah dan bahwa masalah tata kelola perusahaan itu penting. Khususnya analisis ini menemukan adanya hubungan yang positif gitu ya, adanya keberadaan anggota Dewan Perempuan dan eksternal, lalu jumlah anggota Dewan dan juga tingkat pengungkapan anti korupsi. Nah, lalu keterbatasan atau implikasi dari penelitian, penelitian ini hanya menggunakan sampel 1 tahun saja dan juga dikonfirmasi apa namanya hanya ketika dipertimbangkan dari satu bagian dari standar GRI. Jadi yang dilihat adalah memang dari GRI nomor 205 itu. Nah, yang ketiga, studi ini memiliki bias terhadap perusahaan yang relatif besar. Mungkin memang perusahaan ini yang diambil perusahaan-perusahaan yang besar gitu ya. Jadi sehingga pengungkapannya ini bisa dapat dilihat gitu, dapat diambil gitu ya data pengungkapannya. Nah, lalu implikasi praktisnya ini berguna untuk memperkenalkan regulasi gitu ya mengenai bagaimana komposisi dewan itu eh, diharuskan seperti apa gitu ya agar apa namanya ada komposisi dewan tertentu dari segi kuantitatif maupun kualitatif tertentu gitu. Nah, lalu terkait originalitasnya ini merupakan apa salah satu studi pertama di Italia gitu ya yang membahas mengenai pengungkapan anti korupsi dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kita langsung saja coba di bagian introduction-nya. Nah, di sini pengungkapan ESG seperti saya bilang tadi ya, pada dasarnya itu kan sering didasarkan pada pilihan yang voluntary gitu ya, atau sukarela, yang kemudian diserahkan ke kebijakan manajemen. Nah, para peneliti ini cukup banyak gitu kan yang meneliti terkait dengan bagaimana ESG disclosure gitu ya, baik di country level, di tingkat negara, industri, ataupun perusahaan lainnya. Nah, isu-isu tata kelola ini ada kesenjangan gitu ya kata penelitian ini yang apa namanya dalam menguji gimana mekanisme tata kelola perusahaan ini dapat mempengaruhi keputusan pengungkapan anti korupsi seperti dari adopsi GRI-nya itu di area GRI 205 itu. Nah, ternyata eh, terdapat hubungan yang positif gitu ya antara bagaimana komposisi dan karakteristik direksi dengan pengungkapan anti korupsi yang diukur melalui adopsi GRI. Nah, peneliti mengatakan bahwa Italia ini adalah lokasi atau setting negara gitu yang cocok untuk mempelajari hal ini gitu ya karena konteks dan fiturnya gitu kan, dan penelitian ini juga dapat berkontribusi pada debat akademis gitu ya tentang ESG dan pengungkapan anti korupsi serta faktor penentu terkait masalah tata kelola perusahaan. Nah, studi hasilnya
penelitian ini gitu ya, tentunya dapat memberikan wawasan bagi para pembuat kebijakan, regulator gitu ya, untuk bagaimana mempromosikan transparansi dan akuntabilitas gitu ya terkait pelaporan non finansial gitu ya, seperti memperkenalkan software yang dapat memperhatikan kehadiran perempuan dan juga apa maksudnya ini diversity ya, apa namanya, board-nya more diverse dan juga anggota dari luar perusahaan. Tuh, mungkin eee, kurang lebih introduction-nya seperti itu. Nah, lalu, apa namanya, penelitian ini menggunakan teori institusional, dan juga legitimasi gitu ya, biasanya dalam mengeksplorasi terkait dengan pengungkapan ESG gitu. Nah, fokus penelitian ini adalah pada karakteristik dewan direksi. Nah, sehingga, di sini dipertimbangkan penggunaan agency teori, lalu research dependent, dan juga research based teori. Di sini teori agensi ini menekankan pentingnya pengungkapan ini untuk meminimalkan biaya agensi dan mengurangi ketidakselarasan antara tujuan perusahaan dan kepentingan pemangku kepentingan. Nah, maksudnya gimana? Ketika, apa namanya, agency cost-nya itu enggak, ketika, pelaporan, apa ya, transparansi gitu ya terhadap anti corruption disclosure-nya itu tuh tinggi gitu ya, tentunya itu akan mengurangi, agency cost-nya. Nah, sehingga ketidakselarasan, antara para tujuan perusahaan dan pemangku kepentingan ini akan, dapat dikurangi. Kenapa begitu? Karena, pengungkapannya lebih tinggi gitu kan. Nah, that's why, agensi teori di sini menjadi sangat penting untuk digunakan. Lalu ada, research dependence theory dan juga, research based theory. Di sini penting karena dewan direksi ini dianggap sebagai, research atau sumber daya gitu ya, dan semakin, beragamnya anggota dewan direksi ini maka semakin, sedikit juga ketergantungan pada lingkungan eksternal perusahaan. Jadi kalau semakin bagus tata kelola ya dilihat dari semakin beragam dan juga, apa namanya, semakin, bagus gitu, ini akan dianggap perusahaan itu menjadi lebih, apa ya, independen dan, apa namanya, sedikit punya ketergantungan terhadap lingkungan eksternalnya. Jadi, memang sudah bagus gitu istilahnya. Mmm. Lalu independensi dan diversitas seperti ada gender, pendidikan, keterampilan, kompetensi, dan lain sebagainya dapat memberikan kontribusi dalam proses pengambilan keputusan gitu ya. Nah, ada beberapa studi gitu yang menunjukkan adanya hubungan positif antara independensi dewan direksi dan pengungkapan voluntary gitu ya. Tapi ada juga yang menunjukkan hasil yang berbeda. Di sini ada juga terkait dengan kepemimpinan yang duality atau yang ganda dari CEO gitu ya. Ini juga menjadi masalah, terkait dengan pengungkapan dan beberapa studi menunjukkan adanya hubungan yang negatif. Nah, di sini, hipotesis 1, 2, 3 dari penelitian ini menunjukkan, atau mengaitkan bahwa ada hubungan antara, independent of board director atau apa namanya, board independent board ya, independent BOD dan anti corruption disclosure. Kemudian yang kedua, ada hubungan antara kehadiran atau adanya executive director on board of director gitu ya, dan anti corruption disclosure. Jadi adanya executive director di board of director gitu ya. Kemudian yang ketiga ada hubungan antara presence of CEO duality atau apa namanya, kepemimpinan yang ganda gitu dari CEO dan juga, anti corruption disclosure. Mungkin variabel-variabel seperti independen, BOD, sama duality ini kurang begitu familiar di Indonesia karena Italia ini menggunakan sistem one tier ya, apa namanya, tata kelola perusahaannya. Kemudian, selanjutnya terkait dengan keberagaman gender gitu ya. Ternyata para peneliti ini juga banyak menemukan bahwa keberagaman gender ini memiliki hubungan yang positif gitu ya dengan pengungkapan sosial perusahaan. Karena menurut penelitian ini wanita itu dianggap memiliki nilai etika yang lebih tinggi gitu ya, orientasi sosial dan juga kesadaran akan tuntutan pemangku kepentingan gitu. Nah, yang ini dapat apa namanya, meningkatkan pengendalian dan pemantauan terhadap aktivitas korupsi dan penipuan, fraud gitu ya.
Nah, selain itu, terdapat juga hubungan positif antara, pendidikan dan juga keragaman masa jabatan gitu ya, anggota dewan dengan pengungkapan CSR. Ada juga studi yang mengkaji, hubungan antara keberagaman kewarganegaraan gitu ya, apakah dia dari foreign atau dari lokal gitu ya, dan juga, kualitas pengungkapan CSR ya dengan hasil yang bervariasi tadi gitu ya. Nah, makanya penelitian ini mengembangkan hipotesis keempat dan kelima. Nah, yang keempat ini ingin melihat bahwa, diversity of the board of director gitu ya, dengan, anti-corruption disclosure. Dan yang kelima di sini ada hubungan antara presence of foreign board member atau, jabatan apa namanya, board yang dari luar negeri gitu ya, yang luar dari lokalnya itu, yang dikaitkan dengan anti corruption tadi, karena ada gap yang sebelumnya tadi. Nah, yang variabel terakhir yang diteliti adalah ukuran dewan direksi. Dan di sini beberapa penelitian menunjukkan hubungan antara dewan direksi yang lebih besar dan pengungkapan anti korupsi, serta praktik tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih baik. Nah, namun bukti-bukti tersebut masih terbatas sehingga penelitian ini juga ingin menjawab hipotesis yang keenam, yang menyatakan bahwa ada hubungan antara the size of, board of director gitu ya, apa namanya, dengan anti corruption disclosure. Nah, nah, di sini, penelitian ini seperti yang saya bilang menggunakan setting negara, Italia gitu ya. Di sini kalau bisa dilihat, dari GRI standarnya, di sini 205 kita coba telaah ya, dari subsection-nya 2051 ini ada total number and percentage of operation assessed for risk related to corruption. Jadi di sini, terkait dengan, total ya, dan juga persentase operasi yang dinilai berisiko gitu ya terkait dengan korupsi. Lalu, significant risk related to corruption identify. Ini, ikut yang 2052 ya sepertinya, subsection-nya, significant risk related corruption atau risiko yang signifikan yang terkait dengan korupsi yang diidentifikasikan dengan penilaian risiko. Pertama ada, jumlah dan persentase, apa namanya, governance body number that organization policy procedures, mmm, ya, total number and percentage and employees that organization anti-corruption policies and procedure have been communicated to. Jadi, jumlah atau persentase employee ya, pekerja yang, apa namanya, dalam organisasi, apa namanya, anti korupsi proses ini dikomunikasikan gitu ya. Lalu juga total number and percentage of business partner, ini sebenarnya untuk CRI yang, apa namanya, di pengungkapan itu loh, apa namanya, ESG disclosure gitu. Nah, sampai dengan total number and percentage of employee who have received training on anti-corruption. Jadi ketika perusahaan disclose banyak hal ini, mulai dari total number percentage governance yang dia itu apa namanya, mengkomunikasikan hal-hal terkait anti korupsi, terus ngadain training juga kan tadi pada karyawannya dan governance body apa namanya, governance atau tata kelola yang member who have received training juga gitu, training anti corruption gitu-gitu. Itu menjadi skor yang apa namanya, tinggi apa namanya, di scoring gitu kan. Maksudnya kayak ada poin-poin ini nggak yang diungkapin gitu. Nah, sementara itu yang di 2503 ini sebenarnya sama aja, total number and nature of confirmed incident of corruption. Apakah ada jumlah atau sifat yang dikonfirmasi terkait dengan insiden korupsi, lalu jumlah yang dikonfirmasi insiden ketika employee itu didisiplinkan gitu karena korupsi dan lain sebagainya. Apakah ada apa namanya, ini.
Oke, jadi intinya untuk apa namanya di penelitian ini gitu ya, untuk GRI yang digunakan itu adalah di section 205 1, 2, 3 gitu. Yang isinya ini gitu ya. Ini mungkin bisa dipelajari sendiri. Nah, lalu kemudian untuk hipotesis penelitian ini nih dijawab menggunakan multivariate regression, apa linear regression gitu ya. Jadi sebenarnya ini regresi biasa yang ini ya untuk mengukur level yang target variabelnya tadi ada 6 tadi itu diregres terhadap apa namanya anti corruption disclosure. Dan di sini karakteristik of the board of director in the observed company. Nah, di sini average number of director ini ada 10,3 gitu ya. Number company with less than 9 board member itu ada 93, 10 sampai 14 ada 73, 15 atau lebih itu ada 24 perusahaan gitu ya. Lalu percentage outside total of member board, independent ratio ini ada 45,5%. Lalu persen apa namanya female member out of board members atau gender rasionya ini ada 32,8%, eh, apa namanya perempuan itu ya. Lalu percent of foreign member out of total board member. Jadi foreign membernya ini ada 6,9% dan number company yang mana CEO-nya itu coincides with the president of director yang apa namanya duality itu kan itu ada 34. Nah, di sini level disclosure of GRI standard observed company-nya di sini level disclosure-nya dibagi 251 A, B, C, 251 2051 A, B, 2A, 2B nih ya, dan seterusnya di sini dipetakan gitu ya. Yang no disclose ini ada berapa, lalu yang partially disclose berapa, yang fully disclose berapa. Kayak gitu yang mana totalnya sekitar berapa tadi ya, 140 atau berapa tadi. Itu. Nah, kemudian untuk hasilnya sendiri, di sini bisa dilihat relationship between the number, independent, and composition of board of director and anti-corruption disclosure. Di sini yang pertama, eh, di gender ratio dan independent ratio ini bisa dilihat untuk gender rasionya ini ada signifikan positif ya, sebesar 5% ya dengan T-value 2,67. Nah, sementara yang independent ratio ini nggak signifikan. Kemudian untuk yang ini 2051 sebagai target variabel, di sini ternyata baik total board member, independent ratio maupun CO duality ini menunjukkan adanya signifikan ya. Cuman yang di CO duality ini signifikannya harusnya negatif ya. Sementara yang total board ini signifikan di level 10% dan independent ratio di level 5%. Nah, lalu untuk di 2052 target variabel ini gender rasionya juga signifikan gitu dengan nilai 2,54 di value-nya ya dan signifikansinya ini 10%. Nah, eh oke ini sebenarnya kesimpulan ya. Ini salah saya nulis judulnya. Jadi artikel ini memang dimulai dari kebutuhan gitu ya untuk mengisi kesenjangan gitu yang ada dalam literatur tentang pengungkapan ESG gitu ya, khususnya pengungkapan anti korupsi. Nah, hasilnya memang menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan Italia yang terkemuka ini masih memiliki jalan yang panjang gitu ya untuk menunjukkan bahwa mereka menyematkan praktik apa ya, atau mengungkapkan anti korupsi di dalam organisasi mereka. Jadi perspektif teoritis kita akan memberikan kontribusi pada literatur yang memperluas penggunaan teori apa research based tadi untuk studi karakteristik dewan. Nah, semakin dewan direksi terdiri dari tadi ya banyak sekali karakteristiknya. Nah, semakin dia itu akan
dapat menghindari ketergantungan pada lingkungan eksternalnya. Nah, penelitian ini akan memberikan kontribusi pada apa namanya penelitian yang ada terkait dengan anti korupsi dengan menunjukkan bahwa faktor penentu tingkat perusahaan khususnya komposisi dan juga karakteristik dewan ini berdampak pada pengungkapan anti korupsi perusahaan. Nah, pengaturan perusahaan itu menjadi sangat penting tentunya eh, dan juga kesimpulannya temuan ini tentunya dapat membantu perusahaan dan juga pemerintah gitu ya untuk meningkatkan tindakan yang dapat dilakukan dalam mencegah dalam melawan apa namanya fraud dan juga korupsi gitu-gitu mengenai perusahaan lalu meningkatkan juga persyaratan pengungkapan yang lebih banyak lagi gitu ya pada kemajuan menuju tujuan yang ada di apa ESG perusahaan seperti itu. Jadi demikian presentasi dari saya. Sebenarnya penelitian ini kalau mau dikritisi ini banyak sekali kurangnya ya. Kalau dari saya mungkin nanti Bapak Ibu sekalian ingin mencoba apa mendiskusikan ini karena memang saya ambil topik yang cukup menarik gitu, tapi ternyata analisisnya itu setelah saya baca kok gini aja gitu ya, kok bisa masuk top tier gitu. Misalnya kayak mungkin kalau Bapak Ibu sekalian atau teman-teman ngelihat artikelnya biasa aja, tabelnya sedikit dan ini atau ingin apa namanya argumen mungkin pengungkapan korupsinya bisa diukur menggunakan variabel lain atau ada diskusi yang lain yang terbuka gitu, monggo saya persilahkan. Saya kembalikan ke Hilma ya. Oke. Ya, oke. Terima kasih Mas Adib atas penjelasannya. Dan sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Jadi bagi para bapak, ibu, dan rekan-rekan sekalian yang mempunyai pertanyaan mengenai artikel pada sore hari ini bisa menanyakan langsung kepada Mas Adib atau bisa juga berdiskusi. Jadi tidak hanya bertanya, tapi apabila punya pendapat itu bisa juga raise hand. Nah, kebetulan di sini sudah ada Bapak Arif Widyatama yang raise hand. Nah, mungkin untuk Pak Arif boleh silakan langsung open mic atau open video sekalian. Oke, saya ini ya, terima kasih Mbak Hilma. Saya mungkin apa tidak buka video soal pakai HP nggak enak. Gini Mas Adit, ada dua diskusi yang saya mau Iya. lakukan di sini. Yang pertama itu Mm, ini kan bahas corporate governance, mm, nah, tata kelola. Nah di sini kan dia menggunakan berbagai macam proksi ya, mm, baik itu CEO duality, kemudian board board komisaris dan sebagainya. Nah, saya itu kadang bingungnya gini Mas. mm, Corporate governance, bagaimana misalnya seseorang peneliti misalnya dia menggunakan variable corporate governance, tapi misalnya dia menggunakan proxy yang bermacam-macam. Misalnya contoh dia ini kan tadi bisa ditampilkan variable independennya. oh iya sebentar. Independen ada beberapa variable tadi ya, yang Ada hipotesis. 6 ya. Nah, ini kan dia menggunakan misalnya yang atas tadi yang hipotesis saja deh. Dia menggunakan misalnya board of director, foreign, kemudian CO duality. Nah, justifikasinya si peneliti ini bagaimana dia bisa tentukan saya mau menggunakan board of director, foreign dan sebagainya. Kenapa apakah boleh misalnya kita sebut dia misalnya saya meneliti corporate governance, tapi misalkan saya itu hanya menggunakan misalnya audit komite atau executive experience kan bisa juga masuk situ ya. Nah, apakah misalnya ketika kita justifikasinya apa seperti itu. Nah, Oke, saya baik. masih kadang saya tuh banyak melihat penelitian judulnya variable corporate governance, tapi yang menjadi proxy dari variable CG itu dia macam-macam, beda-beda di setiap Mm, list. Nah, itu saya ingin minta pendapatnya Mas Adib. Nah, yang mm, kedua, yang menjadi variable yang menurut saya menarik adalah anti corruption disclosure. Nah, saya itu masih ngawang tadi eh, cara mengkolek data anti corruption tadi kan kita kan tadi kan menggunakan SR 205 ya, itu kan ada GRI. Jadi saya punya pikiran itu saya download misalnya SR, kemudian saya uh, tadi kan ada misalnya SR 2051 dia ada bermacam-macam
apa misalnya apa indikator-indikatornya ya. Nah, ini bagaimana dia mengukurnya? Apa misalnya ketika dia misalnya bisa ditampilkan ya Mas yang 205 Mas yang Oh bawahnya lagi. iya, Nah, saya ingin tanyakan Mas, misalnya contoh 2052, misalnya di sebuah laporan SRD hanya menampilkan poin A saja, apakah kita satu cukup, apakah dia sudah mewakili 2052, atau misalnya ketika dia itu harus menampilkan 205 A, B, C, D, dan E. Misalnya berarti poinnya beda. Misalnya kalau dia hanya satu dan ketika dia ungkapkan misalnya 5 atau seperti apa mungkin dari sisi apa pengukurannya ini saya masih bingung di sini. Terima kasih Mas Adit ya. iya sama-sama Bapak. Oke. Coba saya jawab yang pertama dulu ya, justifikasi apa namanya corporate governance tadi ya sebagai proksi-proksi yang digunakan di sini gitu. Nah kalau apa namanya pemahaman saya ya, maksud saya pernah baca peneliti memang kalau penelitian itu ngomong corporate governance itu pasti macam-macam, nggak semua apa namanya nggak harus pakai nama ini atau pasti banyak sekali macam-macamnya. Karena memang kalau kita ngomong tata kelola perusahaan itu kan bisa ditinjau dari board-nya, kemudian bisa ditinjau dari komite-komite di dalamnya, entah itu audit komite atau mungkin komite apa risk management, remunerasi dan lain sebagainya itu juga bagian dari corporate governance perusahaan seperti itu. Nah, kapan kita memilih atau kita justifikasi memilih apa namanya proksi-proksi tersebut, kita mau ambil yang mana itu kita justifikasinya dari mana? Itu biasanya based on dari penelitian terdahulu. Kita memang balik lagi apa namanya kan kalau di penelitian di sini untuk hypothesis development-nya gitu ya, itu dia pasti mention apa namanya terkait dengan di sini misal ada CEO apa duality gitu ya misalnya. Di sini pasti dia sebelumnya menemukan penelitian terdahulu yang ngomongin CEO duality dengan mungkin CSR atau apa namanya terkait dengan pengungkapan voluntary atau sebagainya. Lalu pasti di sini ada juga penelitian terdahulu yang ngomongin tentang eh, adanya eksekutif director di board of director atau adanya independent board of director gitu yang dikaitkan dengan sustainability atau CSR atau ya minimal kalau dari dulu yang udah ada itu kan CSR gitu ya. Eh, nah, seperti itu. Nah, ketika kita menemukan penelitian-penelitian sebelumnya yang mengaitkan dengan apa namanya CSR atau WSG gitu ya. Nah, itu tentunya pasti akan apa namanya bisa kita ambil atau kita bisa justifikasi jadi variabel utama kita. Kenapa? Karena sebelumnya kan sudah dikaitkan dengan mungkin ESG atau CSR gitu ya. Di sini bisa aja perusahaan apa namanya mau mengaitkan juga dengan di sini anti corruption gitu. Kan ini juga sama-sama disclosure perusahaan. Jadi justifikasinya adalah melihat garis besarnya gitu kan. Poin-poin yang ada di tata kelola ini yang sudah pernah diteliti dan yang sudah dibuktikan secara signifikan berhubungan dengan disclosure perusahaan itu apa sih sebenarnya? Nah, apakah hal itu juga akan mempengaruhi secara spesifik ke anti corruption disclosure juga atau enggak gitu. Jadi memang dari situ berangkatnya atau justifikasinya gitu. Mungkin di sini audit komite nggak diikutkan karena mungkin penelitian ini nggak melihat itu atau belum menemukan yang lainnya gitu. Atau mungkin komite manajemen risiko juga nggak dimasukin di sini karena mungkin penelitian sebelumnya belum ada atau mungkin logikanya nggak tepat atau apa namanya hipotesisnya belum bisa dikembangkan dengan baik dan sebagainya itu mungkin bisa jadi panggilan buat future research juga gitu kan. Jadi yang apa namanya justifikasi corporate governance ini ya tentunya kita akan refer ke penelitian yang terdahulu atau penelitian sebelumnya seperti itu.
kalau dari saya. Nah, kemudian untuk yang pertanyaan nomor dua terkait bagaimana cara collect data anti corruption apa disclosure-nya ini, sebenarnya ini mirip-mirip dengan cara kita collect data ESG gitu ya. Nah, sebenarnya di bagian ESG disclosure itu kan di dalamnya sudah apa ya, ada part khusus yang membahas mengenai anti corruption gitu ya sebenarnya. Tapi mungkin nggak ditampilkan secara spesifik khusus seperti di sini. Nah, kalau sejauh sepemahaman saya bagaimana cara collect data di sini, poin-poin ini tuh akan di scoring gitu. Jadi, misal 252 gitu ya, ada poin A sampai dengan E. Kalau misal yang diungkapkan cuma dua, ya berarti nanti 2/5 gitu, atau hanya ada tiga berarti 3/5. Jadi nilainya nanti berbentuk proporsi gitu setahu saya. Nanti mungkin dari apa namanya CSGS mungkin bisa ngasih arahan atau mungkin di CSGS juga udah ada data anti corruption disclosure atau enggak, saya juga kurang tahu. Mungkin bisa diinfokan. Tapi setahu saya untuk data ESG disclosure itu ada sih. Jadi kurang lebih nanti bentuk datanya itu mirip-mirip seperti ESG disclosure seperti itu. Ya, ya Mas, saya mau confirm sedikit ya. Dan Mm-mm. ini mengenai apa collecting data tadi, saya mau confirm aja Mm-mm. dari jawabannya Mas Adi. Jadi misalnya gini di 205, 203 ya. Berarti misalnya nanti di SR report itu kita nemu misalnya ada dua indikator yang diungkapkan, berarti 2/4 gitu ya. Eh, 2053 kalau kan, dari kan yang lima tiga. 2503 ya, iya, Iya, itu kan kan ada ada empat empat poin. empat poin ya, A, B, C, D ya. Iya, betul-betul seperti itu. Kalau berarti seperti itu nanti Kalau semuanya seperti berarti itu. nanti ada 2051, 2052, 2053 itu masing-masing ada nilainya. Nanti kalau misalnya Mm-mm. mau dilihat bagaimana indeks anti corruption disclosure, berarti tinggal ditotalin aja bagi tiga gitu rata-ratakan ya. Iya, kalau saya lihat dari penelitian ini seperti itu, karena memang di sini juga dipecahkan 2051 sebagai target variabel, 2502 sebagai target variabel. Kalau Oh saya iya. tangkap dari artikel ini, sepertinya ya betul seperti itu, Bapak. Oke, oke. Oke, makasih ya Mas. Ya, sama-sama. Mohon maaf, Mas Adit, Iya. uh, saya boleh ini ya, boleh uh, mengomentari tentang berarti kan data untuk konten analisis dilakukan untuk ini ya, untuk yang korupsi kan ya. Iya, betul. Kalau saya pribadi, nah ini pengalaman saya ngonten ya Mas. Mm-mm. Pengalaman saya ngonten ini seperti ini. Kalau misalnya eh, di dalam aturan atau di dalam GRI 200 itu misalnya ada 201 sampai 205. Terus dari 201 itu misalnya ada A, B, C, D gitu ya, ada 4 indikator. Begitu seterusnya sampai 205. Itu Mm. sekitar misalnya di setiap nomor tersebut ada A, B, C, D, A, B, C, D. Gitu. Jadi anggaplah misalnya 4 dikali 20, 4 dikali 5 berarti ada 20 indikator gitu. Mm. Jadi kalau misalnya saya pribadi Mas, saya ngontennya itu saya masukkan, saya jadikan bukan jadikan 5 Mas, tapi jadikan 20 gitu. Jadi dari 20 itu misalnya yang terpenuhi hanya 4. Berarti 4/20. Nah, itulah indikator untuk korupsinya. Jadi seperti itu Mas Adib. Itu kalau saya pribadi ya, saya pribadi yang pengalaman ngonten seperti itu. Jadi dihitung secara keseluruhan. Misalnya di 201 ada 4, di 202 ada 4, di 203 ada 4, di 205, di 204 ada 4, dan 205 ada 4. Berarti itu ada 20 indikator. Dan itu saya lihat satu-satu, misalnya dari 20 itu nanti yang terpenuhi ada 10. Berarti 10/20. 10/20 berarti 0,2. Nah, itulah nanti indeks yang akan saya jadikan untuk ngeran data gitu. Yang akan saya masukkan di tabulasi datanya. Itu menurut saya Mas Adit. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Ibu atas masukannya. Iya, mungkin ini bisa apa namanya di ini juga ya. Kalau mungkin bisa di cross check lagi ya, karena saya juga kurang ini untuk sebenarnya kan
jurnalnya kan juga nggak cuma ini aja ya yang bahas terkait anti corruption disclosure. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu sekalian tertarik menggunakan proxy anti corruptionnya jadi GRI ini, mungkin cari sebanyak-banyaknya jurnal yang yang bagus gitu ya, yang bisa kredibel gitu dan juga paham cara pengukurannya. Mungkin ada beberapa cara pengukuran yang berbeda gitu ya, tapi juga tetap merepresentasikan yang sama. Mungkin bisa diikuti hal apa namanya dari jurnal itu gitu ya. Mungkin tadi Bu Pipin melakukan konten analisis atau membuat indeks seperti itu mungkin mengikuti jurnal A gitu. Nah, itu mungkin juga bisa apa namanya ditiru juga gitu. Jadi tetap harus ada semacam penelitian sebelumnya gitu. Begitu. Ya, terima kasih Bu Pipin atas masukannya. Sama-sama Mas Adi. Baik, terima kasih Pak Arief dan juga Bu Pipin yang tadi sudah berdiskusi bersama dengan Mas Adib. Dan mungkin sedikit tambahan, tadi Mas Adib juga sudah mention data-data yang dibutuhkan di jurnal ini sebenarnya sudah di-provide oleh SD Dataset. Cuma memang cakupannya itu ada di Indonesia. Kalau Bapak dan Ibu sekalian memang tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik yang mirip seperti artikel pada sore hari ini dan membutuhkan data-data yang ada di Indonesia, itu bisa menghubungi melalui WhatsApp kami. Saya akan kirimkan linknya di kolom chat. Baiklah, mungkin di sini sebenarnya tadi Bu Pipin itu sudah bertanya melalui kolom chat uh, mengenai pengukuran korupsi konten analisisnya yang dipakai apakah GRI 200. Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Adib. Oh iya, ya tadi sudah dimention juga ya sama Bu Pipin. Ya memang ini menggunakan konten analisis itu, menggunakan apa pengungkapan indeks kan berarti pengungkapan gitu apakah ini diungkapkan atau tidak gitu. Dan iya memang pakai GRI 200 ya memang spesifik ngomongin terkait dengan anti korupsi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Adib atas jawabannya. Mungkin untuk Bapak dan Ibu serta rekan-rekan lainnya, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan melalui kolom chat atau langsung berdiskusi seperti tadi Bu Pipin dan Pak Arief. Baiklah, jika mungkin memang sudah tidak ada pertanyaan dan tidak ada yang ingin didiskusikan lagi, maka saya bisa akhiri acara pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang telah hadir dan juga telah antusias mengikuti acara ini, sehingga review artikel sore hari ini bisa berjalan dengan baik. Saya selaku MC sekaligus moderator yang bertugas, mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.